رسول الله ويقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa aqimis shalah wa atuz zakah tawarka'u ma'ar raki'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dilakukan oleh siapa saja kalau memang dirinya mau diakui oleh Allah sebagai manusia yang sah caranya beragama Islam dan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perintah-perintah ayat aqimis shalah wa atuz zakah telah berulang-ulang dalam Al-Quranul Karim. Bahkan saking banyaknya kalimat ini lebih kurang 20 kali jumlahnya, yaitu kalimat-kalimat aqimis shalah wa atuz zakah. Supaya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin benar-benar jangan sampai kita manusia-manusia yang berkitab kepada Al-Quran tidak melaksanakan perintah ayat ini selama hidup di dunia ini, yang memang merupakan ladang amal, ladang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyak mungkin, bekal kehidupan sesungguhnya, yaitu alam penantian dan alam baka. Apalagi sampai kita tidak mengamalkannya sama sekali dalam kehidupan ini, timbullah pertanyaan, kenapa harus demikian caranya? Begitu sholat dikerjakan, seiring itu juga zakat harus dikeluarkan. Apa tidak bisa kita keluarkan setahun sekali seperti zakat fitrah misalnya? Kalau zakat fitrah itu sunnah hukumnya, kalau kita laksanakan dengan ikhlas, kita akan mendapatkan pahala tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak dilaksanakan, tidak ada sanksi dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara-saudaraku, maaf. Ini perintah berangkai dalam satu ayat. Apa boleh perintah dalam satu ayat? Separuh ayat kita tegakkan, sedangkan separuh ayat kita injak-injakkan. Apakah kita tidak takut dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang munafik yang mendustakan Al-Qur'an, menginjak-injak ajaran Al-Qur'an, dan dikhawatirkan kita dipandang oleh Allah sebagai manusia yang munafik yang mendustakan perintah-perintah Allah yang tercantum dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Bukankah kita katanya umat Islam telah membanggakan Al-Qur'an dan Al-Hadis? Inilah kitab pedoman hidup dan mati kami. Tetapi begitu Al-Quran memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sedikit sekali dari daripada harta yang telah Allah tentukan kepada kita untuk menyambung hidup, kenapa kita umat Islam lantas mengeluh? Padahal uang zakat itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak butuh semua itu, tetapi kita yang butuh semua itu. Sesudah itu tidak ada perintah nominal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berapa yang harus kita keluarkan setiap hari zakat ini, yang perintahnya seiring dengan perintah solat. Di dalam Al-Quranul Karim tercantum berulang perintah seperti ini, hampir ada di setiap surah Al-Quran. Mungkin telah terbaca oleh kita, tetapi pelaksanaannya belum sama sekali kita amalkan dalam kehidupan ini sehari-hari. Bukankah Allah bertujuan menurunkan Al-Quran ini untuk membuat kita susah hidup, baik susah ilmu pengetahuan maupun susah ekonomi? Malah sebaliknya, Allah menurunkan Al-Quran ini supaya kita memang senang dan bahagia, baik kaya harta maupun kaya ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tatasyara. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang bersemayam, yang maha pengasih, yang bersemayam di atas aras. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi dan semua di antara keduanya dan semua yang ada di dalam tanah. Katanya, kita umat Islam menyembah Allah, Zat yang maha kaya segala-galanya. Kepunyaannya lah semua apa-apa yang langit dan di bumi. Pertanyaannya, kenapa kita umat Islam masih miskin harta dan miskin ilmu? Katanya kita menyembah Allah, Zat yang maha gagah, kuat dan perkasa. Kenapa kita umat Islam masih lemah segala-galanya? Kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan kita umat Islam belum mau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa'atuz zakah. Yang perintahnya yang telah berulang-ulang kali dalam Al-Quran, Allah sebutkan firman-Nya ini supaya kita umat Islam tidak lalai dan tidak lupa untuk mengamalkannya. Makanya sampai hari ini tidak ada perubahan sama sekali bagi umat Islam, baik kaya harta maupun kaya ilmu. Padahal umat Islam yang jumlahnya alhamdulillah luar biasa banyaknya. Tetapi kenapa kita umat Islam masih lemah dan tidak mempunyai kekuatan sedikit pun, baik kekuatan ilmu pengetahuan maupun kekuatan ilmu kekuatan ekonomi? Akhirnya kita umat Islam gampang dipermainkan oleh jumlah yang sedikit. Kita hanya sibuk habiskan waktu hanya cuma menguatkan persatuan dan kesatuan, tetapi kita lupa hal yang sungguh tidak kalah pentingnya, yaitu menyusun kekuatan dengan wa'atuz zakah. Demi untuk menyambung hidup dan bertahan hidup untuk kita sekarang ini dan anak-anak kita yang akan datang, cucu-cucu kita yang akan datang di kemudian hari nanti. Mungkin memang sungguh sangat benar demi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salat itu bisa membentuk sifat persatuan dan kesatuan bagi seluruh umat Islam. Tetapi jangan lupa bahwa zakat dapat menciptakan kekuatan sangat besar untuk menyambung hidup umat manusia dan makhluk lainnya, khususnya umat Islam di muka bumi ini. Dengan kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi ala Rasulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami mengaturkan diri untuk beristihad. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan kami menghayati ayat-ayat isi Al-Quran, yaitu firman Allah, wahyu Allah, mujizatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya mujizat ini ditujukan kepada kita semua makhluk-makhluk ciptaannya, khususnya jin dan manusia. Dan ayat-ayat yang kami hayati, yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran itu sedangkan kamu mengetahuinya. Timbullah pertanyaan, perintah yang hak, perintah yang benar yang mana wahai Allah yang harus kami sampaikan, yang tidak boleh kami sembunyikan? Wa aqimis shalah, kata Allah, wa atuz zakah, tawarka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya begitu salat kita dikerjakan, seiring itu pula zakat harus dikeluarkan. Mungkin ada yang bertanya, berdasarkan apa berani beristihad bahwa setiap kali kita sholat fardu di saat itu pula zakat harus dikeluarkan? Pertama, ayat-ayat mujizat perintah sholat selalu beriringan dengan ayat-ayat perintah zakat, dan selalu Allah gandengkan, bahkan jumlahnya lebih kurang 20 kali berulang-ulang. Belum kami temukan ada ayat-ayat Al-Quran yang perintah zakat digandengkan dengan perintah puasa. Tetapi yang selalu kami temukan hanya perintah zakat, selalu Allah gandengkan dengan perintah solat. Kenapa Allah dan Rasulnya tidak mau menggandengkan perintah zakat dengan perintah puasa? Dikarenakan kalau perintah zakat digandengkan dengan perintah puasa,
pastilah terjadi pengumpulan uang zakatnya 1 kali dalam setahun. Apakah bisa dengan mengumpulkan uang zakat setahun sekali dapat merubah perekonomian umat Islam di muka bumi ini sebagai kekuatan untuk bertahan dan menyambung hidup? Tentu takkan bisa. Karena itu Allah dan Rasulnya sudah berkehendak dan menetapkan dengan menggandengkan perintah salat dengan perintah zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bertujuan supaya umat Islam mengeluarkan zakatnya sebagaimana mereka mengerjakan salat-salat farduhnya. Ini bukan lagi insya Allah, saudara-saudaraku. Kalau insya Allah berarti jika Allah menghendaki, sedangkan ini memang sudah dan sungguh kehendak Allah. Tinggal lagi kita umat Islam, maukah melakukan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jauh Allah telah menyilakan dan mengizinkan kita untuk mengerjakan sholat dan selalu diiringi dengan mengeluarkan zakat. Pertanyaannya, berapa kalikah sholat fardu yang biasa dikerjakan umat Islam yang wajib yang harus dilakukan 5 kali dalam sehari semalam? Begitulah tujuan Allah dan Rasulnya supaya kita umat Islam mengeluarkan zakatnya 5 kali juga dalam sehari semalam. Oleh karena itu Allah selalu menggandengkan perintah salat dengan perintah zakat. Bahkan berulang-ulang perintah ini disampaikan oleh Allah melalui mujizatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim, supaya kita umat Islam jangan sampai lupa bahwa ini perintah yang hak dari Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Kalau istilah dengan bahasa kita, seolah-olah kalau ada orang yang mengantarkan makanan kepada kita, tentu kita pasti bertanya, mana air minumnya? Sebelum si pengantar makanan itu mengantarkan air minum tersebut, pastilah kita berulang-ulang kali mempertanyakan mana air minumnya, mana air minumnya, mana air minumnya. Kenapa kita sampai berulang-ulang memberitahunya? Karena kita berharap jangan sampai ya lupa air minum tersebut. Sebab kalau kita makan tidak ada air minumnya, bisa-bisa tersendak makanan di tenggorokan kita. Begitupun Allah, zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Bukan hanya 5 atau 6 kali Allah ingatkan perintahnya kepada kita, salat dan zakat harus serentak dikerjakan. Bahkan perintah yang hak ini lebih kurang 20 kali Allah ingatkan kita, jangan sampai kita tidak mengamalkannya dalam kehidupan ini sehari-hari. Akibatnya kalau tidak mengamalkannya akan mensarakan manusia itu sendiri dan akan tersendak-sendak dalam kehidupan ini dan menderita di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang selanjutnya, fa in tabu wa aqamus shalah tawatuz zakah fa ihwanukum fiddin wa nufassilu ayatin liqaumi ya'lamun. Jika mereka bertobat kepada Allah, melaksanakan sholat diiringi mengeluarkan zakat, berarti mereka itu adalah saudara-saudara seagama Muhammad. Kami jelaskan ayat-ayat ini bagi orang-orang yang telah mengetahuinya atau yang mau mengetahuinya. Artinya, siapa yang mau ditetapkan oleh Allah saudaranya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat. Begitu sholat fardu dikerjakan, seiring itu pula zakat harus dikeluarkan. Sekali lagi, ini zakat wajib, bukan zakat sunnah, karena ini yang kasih perintah mujizatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajahidu fillahi haqqa jihad wajtabakum wama ja'ala lakum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa samakumul muslimina min qablu wa bihadza liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas faqimis shalah ta'watuz zakah wa'tasim billahi maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasyir. Dan berjihadlah kamu wahai umat Islam di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya jihad. Dia telah memilih kamu untuk berjihad dan dia tidak menjadikan kamu kesukaran untukmu dalam agama. Ikutlah agama nenek moyangmu Ibrahim dan Allah telah menamakan kamu orang-orang Islam sejak dahulu.
Dan begitu pula di dalam Al-Quran ini, agar Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat diiringi mengeluarkan zakat, berpegang teguhlah kepada Allah, dialah pelindungmu dan sebaik-baik penolong. Artinya, sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita seluruh umat Islam diperintahkan untuk berjihad dengan jihad yang sebenar-benarnya jihad. Perintah jihad yang pertama, harus beragama Islam. Perintah jihad yang kedua, harus mengerjakan sholat diiringi dengan mengeluarkan zakat. Perintah jihad yang ketiga, harus berpegang teguh kepada agama Allah. Kalau kita umat Islam di seluruh muka bumi ini telah melaksanakan itu semua, jaminan Allah, Dia akan melindungi dan menolong kita semua. Ini janji Allah, dan sungguh Allah tidak pernah menyalahi janji. Inilah perintah yang jihad yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula kita artikan bahwa perintah jihad sedikit-dikit diartikan dengan perintah perang. Ini telah Allah jelaskan bahwa jihad yang sebenar-benar jihad ialah salah satunya mengerjakan sholat dan diiringi dengan mengeluarkan zakat. Uang zakat yang kita kumpulkan akan menjadi kekuatan sangat besar, dapat menghancurkan segala bentuk kemungkaran-kemungkaran dan mengeluarkan segala bentuk kelemahan-kelemahan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Saudara-saudara, sekali lagi, bukan zakat fitrah yang biasa kita keluarkan oleh seluruh umat Islam hanya setahun sekali. Kalau zakat ini kita handalkan, sampai kapan umat Islam bisa menjadi rahmat di muka bumi ini? Dan manusia-manusia yang lain baru percaya kalau kitab Al-Quran ini benar-benar kitab suci, mujizatnya Allah untuk menata bumi ini agar jauh menjadi lebih baik. Oleh karena itulah, alhamdulillah kami berani beristihad. Kalau menurut saudara-saudaraku istihad kami salah, tolong dibenarkan, jangan disalahkan, karena kami hanyalah manusia biasa. Tetapi kalau menurut saudara-saudaraku istihad kami ini benar, tolong dengan segera dilaksanakan dan dikerjakan segera mungkin, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudaraku. Tolong minta waktunya sebentar dan sejenak untuk mendengar istihad kami ini dengan berulang-ulang. Dengan demikian, dengan begitu, mudah-mudahan saudara-saudaraku dapat menghayati dan meresapi maksud dari tujuan kami. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada, kalau begitu, memangnya berapakah jumlah uang zakat yang harus kita keluarkan seiring setiap kali kita melaksanakan sholat fardu, yang perintahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala katanya bisa menciptakan kekuatan sangat besar. Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada adanya Fatimah, wahai anakku, janganlah kau meremehkan pemberian saudara-saudaramu kepada agamamu walaupun hanya seujung kuku anakku. Ingat, satu batang kayu tidak bisa dapat berbuat banyak, tetapi kalau satu padukan dengan yang lain dapat menyelesaikan segala bentuk urusan yang lain. Artinya, kalau sedikit demi sedikit zakat yang kita keluarkan setiap hari dengan istiqomah dan sabar untuk mengumpulkannya demi dan untuk tujuan yang sangat besar, dia akan menjadi banyak nantinya, dan juga dapat menyelesaikan segala bentuk kesulitan-kesulitan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia, khususnya umat Islam di seluruh dunia. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau setiap manusia yang beragama Islam mau mengeluarkan zakat setiap hari, setiap kali melaksanakan sholat wajib, yaitu 200 rupiah saja misalnya, setiap kali sholat berarti dikalikan 5 kali sholat wajib sehari semalam, tentu jumlah 1.000 rupiah yang harus dikeluarkan oleh setiap manusia yang merasa beragama Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, wahai saudara-saudaraku semuanya, aku bersumpah demi zat yang memegang ubun-ubunku, saudara-saudaraku tidak akan jatuh miskin hanya dikarenakan mengeluarkan uang zakat yang sungguh banyak manfaatnya buat kamu sendiri dunia dan akhirat. Kenapa Rasulullah SAW begitu yakin bahwa kita umat-umatnya, pengikut-pengikutnya tidak akan jatuh miskin hanya mengeluarkan uang zakat misalnya 1.000 rupiah saja? Baiklah, mari kita lihat saudara-saudaraku, andaikan kita satu hari satu malam berpenghasilan 50.000 rupiah, yang kita dapat di uang itu dari tenaga-tenaga kita peras keringat banting tulang siang dan malam,
Dari penghasilan Rp50.000 itu kita ambil Rp1.000 saja untuk mengeluarkan uang zakat. Miskinkah kita? Tentu tidak akan miskin, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena masih banyak sisa yang kita pegang, Rp49.000. Berarti benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita tidak akan jatuh miskin sebagai pengikut-pengikutnya untuk mengeluarkan zakat tersebut. Saya mau bertanya kepada semua saudara-saudaraku di muka bumi ini yang mengaku dirinya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai sekarang ini kita umat Islam maukah menerima waris dari Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya bumi ini hanya kuwariskan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, uang zakat yang jumlahnya Rp1.000 ini dari zakat yang kita kumpulkan setiap hari di masjid-masjid seluruh Indonesia sambil kita sholat berjemaah, sesudah itu kita kumpulkan dari masjid-masjid, dari musolah-musolah yang ada di negara Indonesia. Kita satu padukan uang zakat ini dengan yang lain supaya kita dapat memperbanyakkannya sebanyak-banyak mungkin dengan kita kerja keras siang dan malam. Jangan ada yang mengenal lelah. Kalau kita umat Islam ingin selamat dunia dan akhirat. Sekali lagi saudara-saudaraku, ini niatnya bukan zakat fitrah, tetapi niatnya zakat wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau zakat fitrah yang kita handalkan selama ini sudah berabad-abad lamanya kita mengamalkannya, apakah ada bukti bisa dapat merubah ekonomi umat manusia di muka bumi ini secara merata? Bukankah kita umat Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan rahmat bagi kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Saudara-saudaraku, kenapa tidak kita buktikan kepada dunia bahwa inilah umat Islam yang sesungguhnya, yaitu akan menjadi rahmat bagi makhluk-makhluk lainnya, khususnya sama manusia, yang tugas kami ialah selaku manusia yang beragama Islam harus mengamalkan aqimis shalah wa atuz zakah di kehidupan ini. Seiring kami melaksanakan sholat, seiring itu juga kami harus mengeluarkan zakat dengan dilakukan secara serentak seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tetapi ada yang bertanya, saudara-saudaraku, di antara saudara-saudara kita, bagaimana kalau ada di antara saudara-saudara kita yang belum punya uang? Berarti tidak diterima imannya, tidak diterima Islamnya, tidak diterima juga sholatnya, tidak diterima ibadah-ibadah lainnya. Saudara-saudaraku, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau memang benar-benar di antara saudara-saudara kita belum punya uang sama sekali, tidak punya harta sedikit pun, hanya punya tinggallah nyawa dan baju satu yang kering di badan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati makhluk-makhluk ciptaannya. Yang maksud Allah Subhanahu wa taala yang firman-Nya yang artinya di surat Taubah 103, ambillah zakat dan dari pemberian harta-harta mereka. Artinya yang punya harta yang boleh mengeluarkan zakat. Kalau tidak punya harta, tidak punya apa-apa, yang mau diambil, yang mau dizakatkan apanya, saudara-saudaraku? Tinggallah kejujuran hati kita dan jiwa kita. Kalau kita mau diakui oleh Allah dan Rasulnya sebagai manusia sah beragama Islam di hadapannya. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, kita dituntut harus mengamalkannya, melaksanakannya, karena sholat dan zakat termasuk rukun-rukun dan syarat-syarat kalau ada manusia manapun yang mau memeluk agama Islam dan mau mengaku bahwa Islam adalah agamanya. Baiklah saudara-saudaraku, kita ambil salah satu contoh, yaitu misalnya rukun-rukun sholat dan syarat-syaratnya sholat. Biar sah sholatnya, biar diterima oleh Allah sholatnya, yaitu rukun-rukun sholat yang pertama, yaitu berniat. Yang kedua berwudu. Yang ketiga takbir menghadap ke arah kiblat. Membaca surah Al-Fatihah dengan benar hukum-hukum bacaannya. Mengucapkan at-tahiyat, mengucapkan salam, tata gerak salat yang benar yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kalau ada salah satu rukun dan syarat-syarat sholat yang tidak kita lakukan, pertanyaannya, apakah sah sholat kita? Apa diterima sholatnya? Sudah pasti tidak akan diterima sholat kita. Mungkin sah sholatnya, tetapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan kita tidak melakukan salah satu rukun dan syarat-syaratnya sholat. Begitupun pula kalau ada yang mau memeluk ajaran agama Islam, tentu ada syarat-syaratnya. Kalau salah satu syarat itu tidak kita penuhi atau tidak kita lengkapi, apa diterima kita sebagai manusia mengaku beragama Islam? Sudah pasti tidak akan diterima oleh Allah dan tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang sah beragama Islam. Jangan-jangan kita hanyalah mengaku-ngakui saja, tetapi sama sekali dan sedikit pun kita belum diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang sah beragama Islam di hadapannya. Dikarenakan kita belum mau memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya Islam. Padahal saudara-saudaraku, kami yakin kita mampu kalau hanya sekedar memenuhi syarat-syarat Islam dengan zakat hanya cuma Rp1.000 saja sehari semalam. Dan demi untuk kepentingan kita bersama, kecuali kalau ibadah haji, dikarenakan titik beratnya dibutuhkan jiwa yang besar, biaya yang besar pula. Sementara kadang-kadang diseiring kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermohon dan bermunajat bersama-sama dengan jumlah jemaah ribuan manusia. Tetapi kenapa sampai hari ini umat-umat Islam semakin terpuruk dan terpojok di sendi-sendi kehidupan di segala aspek-aspek penjuru dunia? Kenapa? Apa Allah tidak mendengar doa-doa kita? Apa Allah tidak mendengar permohonan-permohonan kita? Kenapa sampai hari ini belum terkabulkan? Mungkin saudara-saudaraku, kita belum mau memenuhi syarat-syarat sebagai manusia umat Islam di muka bumi ini. Istilah di zaman sekarang belum tepat kode PIN-nya. Jadi akibatnya belum bisa membuka aplikasi tersebut. Kadang-kadang saat kita berdoa bersama-sama, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang mencucurkan air matanya dengan penuh pengharapan, dengan penuh permohonan agar supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, bisa bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Tetapi pertanyaan saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa bahagia di akhirat sementara kita umat Islam hidup di dunia ini menderita dan sengsara, terpuruk dan terpojok dikarenakan kita tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. Akhirnya gampang umat Islam diperlakukan sewenang-wenang oleh manusia yang kejam. Apa mau khususnya negara Indonesia dijajah seperti sebelum tahun 45? Padahal saudara-saudaraku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, jauh sebelum kita bersama-sama meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah agar bisa hidup bahagia dunia dan bahagia di akhirat, ternyata permohonan-permohonan kita, doa-doa kita telah Allah kabulkan semenjak turunnya Al-Quran 1400 tahun yang lalu, yang firmannya aqimis shalah wa atuz zakah, yaitu kerjakanlah solat dan keluarkanlah zakat. Kalau istilah bahasa kita, seolah-olah Allah berkata, kalau kau hai manusia ingin hidup bahagia dunia dan bahagia di akhirat, laksanakan solat dan diiringi dengan mengeluarkan zakat, kau pasti akan selamat dunia dan akhirat. Begitu solat kita kerjakan, seiring itu zakat harus dikeluarkan. Kalau kita umat Islam mengeluarkan zakat seiring perintah solat, yaitu Rp200 saja setiap kali kita melaksanakan solat wajib dalam satu hari satu malam, dikalikan 5 waktu berarti jumlahnya Rp1.000. Uang zakat Rp1.000 ini kita setorkan di masjid-masjid di kampung-kampung kita sambil solat berjemaah. Tetapi ada yang bertanya, bagaimana kalau kami setorkan ke masjid-masjid 1 minggu sekali di saat kami sholat Jumat misalnya? Ya, boleh-boleh saja saudara-saudaraku. Tetapi saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, di dalam engkau ingin melakukan segala bentuk kebaikan, apabila engkau berjumpa pagi janganlah engkau menunggu siang, kalau engkau berjumpa siang janganlah engkau menunggu sore, kalau engkau berjumpa sore janganlah engkau menunggu malam.
Dan kalau engkau berjumpa malam, jangan engkau menunggu pagi. Kenapa Rasulullah berpesan demikian? Karena ajal datang yang akan menjemput kita, tidak satu pun orang yang tahu kapan dia akan datang menjemput kita. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastaghfirun. Tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak dapat pula menundahkannya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim ma'nun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Apa bihadzal hadis antum mudhinun wa tutungaliskum annakum tukazzibun falaula iza balahul tilhulkum wa antum hina izin tanzurun falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Dan ini sungguh-sungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang telah Allah sucikan, diturunkan dari Tuhan yang seluruh alam. Apa kamu menganggap remeh berita tentang Al-Quran ini dan kamu menjadikan rezeki yang kau terima dari Allah justru malah mendustakannya? Kalau begitu, mengapa tidak kamu cegah ketika nyawa manusia telah sampai di tenggorokannya? Dan kamu ketika itu melihat peristiwa tersebut, dan kami kata Allah lebih dekat daripada kamu di saat kami menyambut nyawa tersebut, tetapi kamu tidak bisa melihat kami. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai, merasa tidak dikuasai oleh Allah hidup dan matimu, kamu tidak bisa mengembalikan nyawa itu ke dalam tubuh yang mau mati jika kamu merasa orang-orang yang benar? Jadi saudara-saudara umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada, dengan kita telah mentelaah, membaca ayat ini dan merenunginya, alangkah lebih baiknya kalau kita melaksanakan perintah Allah ini dengan meluangkan zakatnya setiap hari saja. Sebab kadang-kadang sifat manusiawi kalau sudah banyak kelihatan mengeluarkan uang zakat tersebut, tersirat timbul rasa berat dan sayang untuk mengeluarkannya. Timbullah pertanyaan dari saudara-saudara kita, apa iya bisa dengan kita mengeluarkan uang zakat Rp1.000 setiap pribadi muslim dapat membuat seluruh manusia di bumi ini bisa hidup bahagia? Bagaimana bisa semudah itu? Memang tidak bisa seperti memberi telapak tangan saudara-saudaraku. Tetapi kalau kita semua mau bekerja keras dan mengerahkan segala kemampuan-kemampuan dan keahlian-keahlian yang telah Allah titipkan kepada kita semua untuk berjuang di jalan Allah, akan dapat mewujudkan impian-impian anak-anak kita, impian-impian cucu-cucu kita yang sekarang ini dan yang kemudian hari nanti. Saudara-saudaraku, memang benar kita sudah mengeluarkan zakat di bulan Ramadan 1 kali dalam setahun. Tetapi pertanyaannya, adakah perubahan di dalam ekonomi umat Islam dengan pesat? Kalau memang zakat ini yang kita handalkan, kita anggap bisa merubah ekonomi dunia, kenapa sampai hari ini jumlah pengangguran khususnya di negara Indonesia semakin tahun semakin bertambah, sementara jumlah lapangan kerja sungguh tidak memadai sama sekali? Padahal katanya kita umat Islam di bumi ini sangatlah banyak, hampir-hampir mencapai 80% jumlah manusia di bumi ini. Dibandingkan dengan umat-umat yang lain, kenapa kita bergantung pada umat yang jumlahnya hanya 20% saja? Semestinya yang jumlahnya 20% itu yang bergantung kepada jumlahnya 80%. Itu baru logis namanya, saudara-saudaraku. Dan ingat, umat Islam hanya menggantung hidup dan matinya hanya kepada Allah, jangan pada yang lain. Allahus Samad. Dan juga kita hanya berharap pada Allah, wa ila rabbika farghab. Sebab barang siapa yang mengantungkan hidupnya berharap kepada selain Allah, siap-siap akan menerima kekecewaan dunia dan akhirat. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada, tetapi kadang-kadang ada di antara saudara-saudara kita yang sesama pengikut Nabi Muhammad SAW yang mungkin belum paham dan sadar hakikat hidup kita di muka bumi ini hanya semata-mata hanya untuk mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan niat hanya melakukan semua perintah-perintah Allah semata. Sebab kalau bukan ini perintah Allah,
aku bersumpah tak akan kulakukan semua ini. Dikarenakan karena perintah Allah lah aku melakukan semua ini, yaitu bersyahadat, melaksanakan sholat diiringi mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Mungkin kalimat-kalimat seperti ini, mungkin ucapan-ucapan seperti ini agak mendekati yang arti namanya ikhlas. Lantas, apa pertanyaan saudara-saudara kita yang belum paham itu? Katanya, baru kali ini kami mendengar istiqat bahwa ada perintah zakat seiring perintah sholat, bahwa setiap kali kita mengerjakan sholat wajib seiring itu juga zakat harus dikeluarkan, dan berani berdalil bahwa belum diterima Islamnya seorang, imannya seorang kalau hanya mengerjakan sholat tetapi di saat itu zakat tidak dikeluarkan, dan belum terima juga Islamnya seorang, imannya seorang kalau kita hanya mengeluarkan zakat tetapi sholat tidak kita kerjakan. Dengan istihad ini adalah perintah yang berangkat dari Allah, dan ditambah lagi kalau tidak kita laksanakan, setiap pribadi muslim sampai kita dianggap sebagai manusia yang menista Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran dengan bahasa apa iya boleh perintah dalam satu ayat, separuh ayat kita tegakkan dan separuh ayat kita injak-injakkan dan kita robohkan. Dan ditambah lagi dengan dalil, dengan tafsiran, dengan kata-kata, apa kita tidak takut nanti dipandang oleh Allah, dianggap sebagai manusia yang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi pendapat untuk menakut-nakuti kalau kita tidak melakukannya, bahwa kita belum sah Islamnya dan belum terima cara beragama Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya tuduh, hanya mengaku-ngaku saja manusia yang beragama Islam, tetapi belum diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang sah beragama Islam. Dikarenakan kita belum mau mengeluarkan uang zakat seiring perintahnya sholat. Ini jangan-jangan istihad yang kurang tepat, ini jangan-jangan tafsiran yang kurang tepat, kajian yang kurang tepat, pendapat hanya mengadah-ngadakan saja. Ini jangan-jangan pahaman yang tidak benar, beristihad hanya dengan pakai nafsu, bukan pakai ilmu dan akal yang sehat. Mana ada ajaran Islam seperti ini? Sudah berabad-abad baru kali ini kami mendengarkan ajaran Islam yang seperti ini. Kenapa tidak dari dahulu ada yang beristihad bahwa seperti ini? Kenapa baru sekarang? Kalau begitu jangan-jangan manusia yang sudah Islam terlebih dahulu dari kita belum diterima Islamnya, belum diakui beragama Islamnya, belum diterima sholatnya, puasanya, hajinya, dikarenakan orang-orang terdahulu hanya memahami ayat Al-Quran cuma separuh ayat saja. Betul sekali saudara-saudaraku apa yang sudah pikirkan, tetapi wallahu basirum bil ibad, Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya di saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Tetapi saudara-saudaraku, semua terjadi sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ia belum mengirim hamba-hambanya di saat itu yang dia pilih agar dapat memahami ayat-ayat Allah, baik ayat yang tersurat maupun yang tersirat. Seperti salah satu ayat yang tersurat dalam Al-Quran, yaitu aqimis sholah wa atuz zakah. Kecuali kalau istihad kami ini mengajak untuk ingkar kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,